Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Kita masih di bab al-buyu', kitab jual beli, dan pada malam hari ini kita akan masuk pada babun nahi an bai'il wala'i wa hibatihi. Bab larangan membeli dan menghibahkan wala. Bab larangan membeli dan menghibahkan wala. Apa yang dimaksud dengan wala? Apabila seorang memiliki hamba sahaya, maka jika si pemilik hamba sahaya ini memerdekakan hamba tersebut, maka orang ini merupakan pemilik wala bagi si mantan hamba sahayanya. Misalnya Nafi' rahimahullah, mantan hamba sahaya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Makanya Nafi' dikatakan Nafi' maula Abdullah bin Umar. Itu dikatakan wala. Jadi artinya setiap orang yang pernah dimerdekakan, yang tadinya hamba sahaya lantas dimerdekakan oleh seseorang, maka orang yang memerdekakan itu memiliki wala terhadap mantan hamba sahaya itu. Jadi apabila si hamba sahaya ini meninggal, maka mantan orang yang pernah memerdekakan dia akan mendapatkan hak ahli waris. Orang yang memerdekakan dia memiliki hak ahli waris. Itulah dikatakan wala. Jadi misalnya si A memiliki hamba sahaya yang bernama si B. Misalnya kita katakan Ahmad memiliki hamba sahaya yang bernama Zaid. Kemudian Ahmad memerdekakan Zaid. Maka Zaid ini dikatakan Zaid maula Ahmad. Zaid yang walaknya milik si Ahmad. Kenapa si Ahmad memilikinya? Karena dialah yang memerdekakan si Zaid. Itu ikhwah. Seperti yang kita katakan tadi, Nafi' maula Ibnu Umar,
Berarti Nafi' ini dulu pernah menjadi budaknya ataupun hamba sahayanya Ibnu Umar dan dimerdekakan. Jadilah Nafi' maula Ibnu Umar. Ikhwah. Kalau seandainya Nafi' ini meninggal dunia, maka Abdullah bin Umar punya hak atas harta warisan. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Babun nahi anil bai' al wala wa hibatih. Bab dilarangnya membeli wala. Jadi begini. Tadi kan si Ahmad punya wala terhadap si apa tadi? Zaid. Zaid maula Ahmad. Jadi kata si Ahmad, aku jual saja wala si Zaid kepada kamu ya. Berapa harganya? Sekian. Maka nggak dibolehkan. Jadi kalau seandainya si Zaid meninggal, maka bukan Ahmad yang mewarisi, tapi si orang yang kedua yang telah walaknya itu yang dijual kepada si orang kedua itu, maka tidak dibolehkan. Atau dihibahkannya, saya kan punya wala terhadap si Zaid ini, kata Ahmad, udah wala saya hibahkan kepada kamu. Misalnya orang ketiga ini kita namakan saja si Umar. Wala si Zaid ini yang itu milik saya, kata Ahmad, aku hibahkan kepada engkau wahai Umar. Atau wala si Zaid ini yang aku miliki, aku jual kepada engkau wahai Umar, berapa engkau mau beli? Nah, demikian. Ini yang dilarang oleh syariat. Kenapa dilarang? Ini yang akan kita bahas. Faham ya? Nama wala ini, maksud wala gimana Pak? Memang untuk sekarang ya, untuk realisasi ya nggak ada sepertinya, karena nggak ada budak. Jadi dalam masalah ini begitulah yang terjadi. Ya, sekali lagi, kalau zaman sekarang seandainya adalah hamba saya, si Budi punya hamba sahaya namanya misalnya si Bedu, maka Bedu maula Budi, demikian. Wala si Bedu milik si Budi, demikian. Ya, apa di antara hak si Budi? Kalau seandainya si Bedu meninggal, Budi punya hak untuk harta warisan si Bedu karena dia adalah mantan hamba sahayanya. Demikian. Tapi ingat, si Budi tidak boleh menjual wala ini kepada orang lain. Nggak bisa dihibahkan, nggak bisa dijual, bahkan nggak bisa diwarisi kepada keturunannya, pada anaknya. Baik, ngerti ya wala? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala'i wa hibatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual dan menghibahkan wala. Rasulullah melarang menjual dan menghibahkan wala. Jadi kalau seandainya sahlah wala ini dijual, apa konsekuensinya? Maka bagi si pembeli akan memiliki hak waris di antaranya. Adapun si penjual tidak dapat lagi karena dia sudah jual, dan ini enggak dibolehkan. Transaksi seperti ini batil, tidak dibolehkan dalam Islam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa anhu aydha, masih dari Ibnu Umar. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al wala'u lahmatun kalahmatin nasab. Wala itu daging seperti dagingnya nasab. Wala itu daging seperti dagingnya nasab. Apa maksudnya? Misalnya, saya punya anak saya kan darah daging saya. Bisa saya katakan, udahlah saya juallah anak saya ini kepada kamu agar menjadi anak kamu. Gak bisa. Demikian. Atau saya hibahkan, ini anak saya ada 10, saya hibahkan 3, 4 mau 4. Mau tambahnya 1 lagi. Gak bisa jadi anak. Ya. Tidak bisa jadi anak.
Kalau sekedar memberi asuhan oke, tapi menjadi anak tidak bisa. Tidak bisa binnya bin orang yang dikasihkan anak atau yang mengadopsi anak. Makanya dalam Islam, ikhwah, tidak ada sebutan anak angkat dengan maksud dianggap seperti anak kandung. Tidak ada. Kalau anak kandung bisa dikatakan pakai bin, tapi anak angkat ya sekedar anak yang bisa kita asuh, tapi tidak bisa binnya bin ayah angkat. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala masalah ini. Ya, ketika beliau dihadiahkan seorang hamba sahaya yang sangat terkenallah, Zaid bin Harithah. Sangat sayangnya Rasulullah kepada Zaid bin Harithah sehingga beliau mengangkatnya menjadi anak. Dia merdekakan, lantas dia angkat menjadi anak. Jadi orang-orang pun memanggilnya Zaid bin Muhammad. Jadi binnya, ini masalah di bin ini. Sehingga turunlah ayat teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ud'uuhum bi abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil dia dengan nama ayahnya, itu lebih adil di sisi Allah. Fa illam ta'lamu abaahum, kalaupun kalian tidak tahu siapa ayahnya, fa ikhwanukum fid din, ya berarti dia teman-teman kalian seagama. Jadi ikhwah, untuk menyatakan bin ayah angkat itu hukumnya haram, karena tidak bisa anak itu diadopsi tidak dengan artian jadi bin. Tidak bisa anak itu jadi nasab, anak angkat jadi nasab, tidak bisa, haram. Islam sangat menjaga yang namanya nasab. Makanya segala sesuatu yang merusak nasab itu diharamkan. Diharamkan dalam Islam. Makanya Islam itu sangat jelas nasabnya. Ya, sangat jelas nasabnya, siapa bapaknya. Nggak ada bapak-bapak yang samar-samar, nggak ada dalam Islam. Ya, nggak ada. Itu ikhwah, jelas. Oleh karena itu ikhwah rahimanallah, semua praktek-praktek yang merusak nasab haram. Bukan hanya zina, semua praktek yang bisa merusak nasab haram. Seperti apa? Mengambil bibit dari bank sperma, disuntikkan ke rahim seorang perempuan, jadilah dia. Terus anaknya siapa ini? Anak bank. Enggak jelas jadinya. Itu spermanya punya siapa itu? Makanya haram hukumnya. Kenapa? Jadi enggak jelas. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya, al-wala itu wala sama seperti nasab. Enggak bisa dikasih-kasih. Enggak bisa dikasih-kasih, enggak bisa dihibah-hibah, enggak bisa diwarisi. Adalah saya enggak punya harta, saya wariskan saja anak saya. Mana mewariskan anak? Anak bukan harta yang bisa dikasih-kasih, yang bisa diberi, yang bisa dihibah. Enggak bisa. Itulah ikhwah. Sebagaimana nasab, begitu juga wala. Bisa kita menjual anak kita? Enggak bisa. Kalaupun ada yang mau beli, bukan berarti binnya jadi bin dia. Misalnya si Budi menjual anak kepada si Bedu. Yang tadinya anak ini binnya bin Budi berubah menjadi bin Bedu. Enggak bisa. Kalau sekedar dia beli ya beli-beli haram lah. Ya, hanya berpindah kepemilikan, tapi kepemilikannya kepemilikan haram, tidak sah. Itu ikhwah. Sama halnya dengan wala. Wala itu tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan. Demikian. Jadi wala itu mutlak punya orang yang pernah memerdekakan si hamba itu. Hanya dia yang bisa memiliki. Diwariskan, digeser ke istrinya juga nggak bisa. Ya. Digeser ke istrinya juga nggak bisa. Demikian ikhwah. Jadi al-wala'u lahmatun kalahmatin nasab. Wala itu daging seperti dagingnya nasab, seperti darah daging nasab, tidak bisa diutak-atik. Ya, tidak bisa diutak-atik, tidak bisa ada yang protes. Kalaupun kita lahir dari mungkin kalangan suku yang banyak orang Kristennya, ya terima aja, nggak ada masalah. Sukunya nggak ada masalah.
Seperti kalau kita di Sumatera Utara nih, Simbanjunta, Sinaga, apalagi Simatupang, Napitupulu, Pangaribuan, Panggabean, itu nggak ada masalah semua. Ya, nggak ada masalah, nggak ada salahnya. Semua marga-marga itu nggak ada salahnya. Anda mau Islam mau apa silakan pakai, boleh silakan, bahkan dianjurkan Anda pakai marga-marga itu. Tapi masalah agama baru masalah dia. Anda baik, Anda beragama Islam, baiklah Anda. Anda beragama selain Islam, maka rugilah Anda. Namun yang marga itu nggak ada masalah. Demikian, nggak ada masalah. Karena itu merupakan sudah takdir Allah Subhanahu wa taala dan Islam menjaganya. Demikian ikhwah, Islam menjaganya. Seperti Ikrimah bin Abi Jahal. Pernah dengar kan Abu Jahal kan? Gimana Abu Jahal itu? Kan musuh Islam, matinya di perang Badar. Anaknya Masya Allah masuk Islam dan seorang mujahid handal. Bisa dikatakan, aduh bapakku mati kafir, udahlah Ikrimah aja lah. Bini hal-hal gak usah ingat, gak usah ingat bapakku. Gak bisa ikhwah. Dia tetap harus rela bin ayahnya. Keturunannya gak ada masalah, tingkah ayahnya yang masalah. Demikian. Jadi jangan nasab yang disalahkan, tapi tingkah orang yang disalahkan. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Al-wala'u lahmatun kalahmatin nasab. Wala itu daging seperti daging yang nasab, darah dagingnya nasab. La yuba'u, tidak bisa dijual, wala yuhabu, tidak bisa dihibahkan. Min fiqhil bab. 1. La yajuzu bai'ul wala'i wala hibatihi li'anna hukmuhu ka hukmin nasab. Tidak boleh menjual wala dan menghibahkannya karena hukumnya sama seperti hukum nasab. Qala al-Baghawi fi syarhi sunnah. Berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, ittafaqa ahlul ilmi ala anna hadza anna al-wala'a la yuba'u wa la yuhabu wa la yuwarathu. Sepakat para ulama bahwasanya wala itu tidak bisa dijual, tidak bisa dihibah dan tidak juga bisa diwarisi. Tidak bisa diwarisi maksudnya begini. Si ayah pernah memerdekakan seorang hamba sahaya. Kita contohkan saja si ayah namanya Ahmad yang pernah dia merdekakan namanya Umar. Berarti Umar Maula Ahmad, ya. Umar Maula Ahmad. Umar yang walaknya milik si Ahmad. Berarti Ahmadlah yang pernah memerdekakan dia. Taib. Ahmad mau meninggal dunia. Ya, mau meninggal dunia. Kemudian dia mau mewariskan wala itu kepada anaknya si Zaid. Jadi siapa tadi apa sayanya? Umar Maula anaknya si Ahmad siapa? Zaid. Maula Umar Maula Zaid. Nggak bisa diwariskan. Loh ini kan ahli waris saya. Iya, ahli waris ente. Yang ente wariskan hanya bisa harta, tapi wala tidak bisa. Demikian ikhwah, tidak bisa diwariskan pada anak kandung sekalipun. Kemudian innama huwa sababun yuwarrathu bihi. Sesungguhnya wala itu merupakan sebab yang sebab alasan seorang bisa mewarisi. Kan nasab yuwarrathu bihi wala yurathu. Seperti nasab, memang nasab itu bisa menjadi sebab mewariskan harta, tapi nasab itu tidak bisa diwariskan. Anak misalnya, anak kan salah satu sebab dia mendapatkan harta wariskan. Tapi anak ini nggak bisa, nasab ini nggak bisa diwariskan ke orang. Misalnya, ini anak saya wariskan ke kamu. Jadi kalau kamu mati, anak ini dapat warisannya, nggak bisa. Demikian ikhwah. Wa kanatil Arab fil jahiliyati tabi'u wala mawalihim, dan orang-orang Arab pada jahiliyah dulu menjual wala mantan-mantan hamba sahayanya. Fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, lantas Rasul pun melarang hal itu.
Qala al-Hafidz fil Fathul Bari, berkata Imam Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, ajma'al ulama ala annahu la yajuzu tahwilun nasab. Sepakat para ulama tidak boleh memindahkan nasab. Fa idza kana hukmul wala, apabila hukum wala, idza kana hukmul wala hukman nasab, apabila hukum terhadap wala sama dengan hukum nasab, fakama la yantaqilu an-nasabu la yuntaqalu al-wala, sebagaimana nasab tidak bisa berpindah, maka wala juga tidak bisa dipindah. Ngerti maksudnya? Nasab nggak bisa dipindah. Ini ayah siapa? Ayah kamu kan? Jadikan ayahku aja ya. Nggak bisa. Bahkan kufur, ikhwah. Nggak boleh. Ini anak siapa? Jadi anakku aja ya. Jadi binnya bin aku. Nggak bisa. Ya. Wala juga sama seperti itu, nggak bisa dipindah-pindah. Demikian ikhwah. Apalagi misalnya Lubis, marga. Saya Lubis. Kamu apa? Kamu Minang. Caniago. Tukar kita yuk. Kamu jadi Lubis, saya jadi Caniago. Gitu, bisa gitu? Ya nggak bisa. Biar ku potong lembu 3 gimana? Oh, nggak bisa, mau potong lembu, mau potong unta, mau potong dinosaurus pun nggak bisa dipindah itu. Demikian, nggak ada dalam Islam pindah-pindah seperti itu. Itu nasab, ikhwah. Nggak ada. Kasih marga nggak ada dalam Islam. Kalau bisa kasih marga, kepingin saya beli marga Quraisy lah. Ali Nur Al Quraisy, seru kan? Pergi ke Arab sana, siapa yang punya Quraisy? Kita potong apa? Unta 3, oke lah. Jadi pulang-pulang saya Ali Nur Al Quraisy, Habib. Wih. Bisa diperubutkan orang, lalu udah saya kan, tuh ayo rebut. Demikian nggak bisa. Ya orang Padang ya Padang terus sampai mati, nggak berubah-ubah. Itu ikhwan, nggak bisa berubah-ubah gimana? Itu sudah takdir kodrat, nggak bisa dirubah-ubah. Demikian apapun yang kita buat nggak bisa dirubah-ubah. Itulah dia ikhwan. Ya, begitulah lurusnya Islam masalah nasab. Makanya kalau ada orang nipu-nipu, nggak bisa. Aduh, bapak siapa? Saya adalah Imam Mahdi, katanya begitu kan? Oke, Imam Mahdi, oke. Imam Mahdi, di mana bapak? Di mana bapak tinggal? Martubung, katanya misalnya begitu. Ini kejadian masalahnya, kejadian. Datang ke pesantren saya waktu Martubung. Oh iya. Yang Imam Mahdi siapa? Bapak saya. Oh. Nah bapaknya Anda siapa? Syafi'i. Oh, Syafi'i. Terus marganya, terus apa sukunya? Jawa. Astagfirullah, saya bilang. Imam Mahdi itu kutu Rasulullah, bukan orang Jawa. Dari mana datangnya Imam Mahdi? Orang Jawa. Imam Mahdi itu ismuhu ka ismi, wa ismu abu ka ismi abi. Dan dia min sulatul Fatimah, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku, dan dia dari keturunan Fatimah. Makanya nggak bisa orang ngaku-ngaku. Kan bisa orang ngaku udah besar dia kan, udah besar. Oke lah ditukarnya namanya Abdullah, ya kan, supaya mirip dengan nama Rasulullah. Bapaknya kan orang tahu siapa namanya, Paijo. Nggak bisa ditukar nama ayahnya. Dari kecil orang-orang sekitar sudah tahu siapa namanya. Namanya Abdullah. Siapa bilang nama bapak itu Abdullah? Paijo namanya. Nggak bisa kan ditukar-tukar. Kalau dia mau setting dari nenek moyang baru bisa. Itu pun ketahuan juga, ikhwah. Itulah luar biasanya nasab. Gak bisa diketahui, gak bisa macam-macam. Ya, jadi kalau orang-orang ngaku Imam Mahdi, udahlah, habislah pokoknya. Itu ikhwah. Karena hadisnya sangat jelas. Itulah diantara fungsi nasab. Demikian ikhwah. Orang mengaku saya Habib misalnya, bisa dilacak orang. Habib. Siapa ayahmu? Tanya ini. Apa itu? Anak siapa? Enggak kenal kamu. Dari mana datang itu? Enggak diketahui akhirnya. Ketika tidak diketahui siapa dia ini, tiba-tiba dia anak siapa? Enggak tahu anak siapa itu katanya. Udah hilanglah dia. Itu ikhwah. Tapi kan orang malas menyelidiki betul enggak kehabibannya. Kan kalau di Indonesia kalau dikatakan Habib itu apa maksudnya? Keturunan Rasulullah. Orang malas saja nyelidikinya, ikhwah. Kalau diselidikinya itu bisa dapat. Demikian. Karena itu keluarga besar.
Dan keluarga besar itu bisa diselidiki. Tapi orang malas saja, udah Habib lah gitu, selesai. Demikian. Banyak kerjaan awak yang lain selain nyelidiki yang Habib dia betul apa enggak. Banyak kerjaan kita yang lain, itulah kira-kira. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Taib. Wa kanu yang kulul wala bil bai'i wa ghairihi. Dahulu mereka orang jahiliyah dahulu memindahkan walaknya kepada orang lain dengan cara menjualnya. Fanaha syar'u an dzalik. Maka syariat pun melarangnya. Wa qala Ibnu Abdul Bar fit Tamhid, berkata Ibnu Abdul dalam kitab Tamhid, wa huwa fi hadithi alaihi wa huwa hadithun alaihi al-amal 'inda aktsari ulama min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min khalifin. Hadis ini banyak diamalkan oleh para ulama dan dari kalangan sahabat tabi'in dan orang-orang setelah mereka minal khalifin. Kemudian yang kedua, warada an ba'di salaf annahu yara jawazu bai'il wahibatihi. Sebahagian salaf, ulama salaf termasuk sahabat, ada yang berpendapat boleh menjualnya, ya, dan menghibahkan dan menjual wala. Ka Maimunah, seperti istri Rasulullah Maimunah, Utsman bin Affan, Atha, Urwah. Kenapa mereka ini membolehkan? Fadzahir annahum lam yablughumul hadis. Zahirnya mereka belum dengar hadis larangan. Ya. Was sunnatu aula bittiba. Tentunya sunnah itu lebih utama untuk diikuti. Ya, kalau sudah ada hadis yang melarang naha Rasulullah anil bai'il wala wahibati, sudah selesai ceritanya. Siapapun enggak boleh menentangnya. Ya, siapapun, termasuk kalau ada sahabat yang mengatakan, "Oh, boleh jual." Terus ini hadisnya gimana? Maka kita harus mengutamakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bab yang ke-12 berikutnya ini. Babuz zajri anit talaqqi rukban. Bab dicelanya anit talaqqi, menemui rukban. Rukban ini ikhwah rombongan pedagang. Kalau dahulu itu pedagang itu kalau misalnya dari Badui. Badui itu pedalaman. Mungkin mereka bawa gandum atau mereka bawa buah-buahan dari pedalaman pergi ke kota untuk dijual di pasar. Baik, belum sampai ke pasar dijegat di tengah jalan. Itu. Dan ini dilarang. Misalnya dia mau jualan di pasar Kampung Lalang, ya, mau jual barang-barangnya di pasar Kampung Lalang, di drop ke pasar Kampung Lalang. Dia barang-barangnya dari Aceh, apakah dari Singkil, apakah dari Langsa, gitu kan? Begitu masuk Stabat, dicegat dengan dia. Jual apa pak? Nah, dengan pakai pick up biasanya kan, jual apa pak? Ini jual gini-gini. Emang berapa mau jual? Nah, di situ. Jadi belum sampai dia ke pasar, dari cekat di tengah jalan. Apa namanya ya? Ini agen, bukan agen kan? Karena dia beli. Demikian, ikhwah, dicegat tengah jalan supaya dia tidak sampai ke pasar. Nanti kita lihat kenapa nggak dibolehkan. Nah, itu dia. Kenapa nggak dibolehkan masalahnya? Ini dia. Ada sebabnya. Jadi artinya kalau kita tahu sebabnya, tidak semua pencegatan pedagang tengah jalan itu nggak boleh, nggak semua. Nanti kita lihat. Ada saat-saatnya boleh. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi SAW, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, annahu naha anit talaqqir buyu'. Nabi SAW melarang mencegat pedagang di tengah jalan. Artinya mencegat, selain mencegat apa ya? Menyetop. Menghentikan aja, udah ya, balik kita ya, gitu. Menghadang. Itulah ya. Artinya dia nggak sampai ke tempat dicegat tengah jalan, gitu kira-kira.
Ya. Untuk transaksi, cegatlah enak, lebih enak. Dah, dilarang mencegat para pedagang di tengah jalan. Dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah naha anitalakil sila. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mencegat sila. Sila itu yaitu barang dagangan. Ya, barang dagangan. Hatta yablughul aswaq, sampai barang-barang tersebut sampai di pasar. Wa anhu aidha, masih Abdullah bin Umar, kunna talaqal rukban fanashtari minhu ta'aman. Dahulu kami mencegat para pedagang dan kami membeli mereka dan kami membeli gandum dari mereka. Fanahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu hatta yablugha bihi suq at-ta'am. Dan akhirnya Rasulullah pun melarang kami untuk membelinya hingga mereka sampai ke pasar di pasar gandum. Aslinya di pasar memang tempat penjualan gandum. Wa fi riwayatin kanu yabta'una at-ta'ama fi a'la suq. Dalam riwayat yang lain mereka membeli makanan fi a'la suq, yaitu sebelum a'la itu artinya sebelum masuk ke pasar. Fayabi'una fi makanihi, dan dia beli di tempat tersebut. Misalnya nih, dia mau jualan barang-barangnya ke pasar Kampung Lalang, sementara arahnya dari arah Aceh. Udah, dicegatnya di Binjai, stop. Pas di Tugu Rambutan itu misalnya. Ya, tahu kan Tugu Rambutan? Mau jual apa ini, Bang? Jual rambutan. Oh, enggak perfect. Maju. Jual apa ini? Oh, jual ini. Oh, ini bagus nih, bisa jadikan bisnis. Berapa harganya? Sekian-sekian. Kami beli, turunkan. Dah, turunkan. Kemudian fanahahu Rasulullah ayyabi'hu fi makan hatta yanquluhu. Dan orang yang mencegat tadi setelah diturunkan dari tempat pedagang itu, di situ juga mereka jualnya. Jadi setelah mereka beli di situ, turun barang di situ juga mereka jual. Dan Rasulullah larang, jangan kalian jual di situ, pindahkan dulu ke tempat lain. Maka harus dipindah ke tempat lain. Demikian, entah dia pindahkan ke pasar atau dipindahkan ke rumah dia, intinya itu barang harus dipindah dari tempatnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jangan dia jual di situ. Misalnya antum beli apa ya? Nanas. Beli nanas kan. Kemudian ada orang lain mau beli nanas. Bang, ini aja bang, saya jual. Baru saya beli nih, mau saya jual gitu. Nggak boleh, dia harus pindah dari tempat itu. Ya, harus pindah dari tempat itu baru dia jual barangnya itu. Nanasnya ya, nanas tadi. Contohnya nanas. Jujur kali dia. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, inna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la talaqul jalab, janganlah kalian mencegat para pedagang. Faman talaqahu fashtara minhu, barang siapa yang mencegatnya lantas dia menjualnya, lantas dia membelinya, fa idza ata sayyiduhu as-suqa fa huwa bil khiyar, apabila si pemilik barang dagangan itu sampai ke pasar, maka dia punya hak khiyar. Begini ikhwah, dia bawa cabai, kita kata dia bawa cabai dari Aceh, bawa cabai, mungkin dia bawa cabai sekitar mungkin 50 kilo 100 kilo pakai pick up, dicegat di Binjai. Dicegat di Binjai. Berapa nih sekilo? Berapa sekarang cabai sekilo? Gak ada yang tahu tuh. Berapa? 32. Baik. 32. Itu di pasar kan? Tapi karena mereka cegat di Binjai sana, berapa bang mau beli? Pasaran lah bang katanya. Dia nggak tahu pasaran. 10.000 gimana? Siap. Oke, dibelinya 10.000. Udah, turun. Kemudian si pedagang ini terus ke pasar Kampung Lalang. Ke pasar, tentunya tanya-tanya, berapa harga cabai sekarang ini? Berapa harga cabai? Kol gepeng, kol bulat gitu kan.
Ternyata harga cabai 32, dia jualnya di Binjai yang dicegat orang 10. Maka yang punya cabai itu punya pilihan, mau dia minta lagi barangnya atau udahlah, tidak apa-apa, rezeki dia. Itu katakan bil khiyar. Fasayyiduhu, yang punya cabai tadi, dia punya hak khiyar, mau dia kembalikan duitnya dan barangnya dia ambil, atau dia ya sudah dijual ya sudah. Demikian. Itu dikatakan hak khiyar. Karena ikhwah kan seperti ada seperti memanfaatkan gitu kan, memanfaatkan ketidaktahuan harga. Memanfaatkan ketidaktahuan harga. Sama seperti ini ikhwah. Misalnya seorang mungkin diberi hadiah jam Rolex. Dia nggak tahu jam Rolex itu harganya mahal. Harganya misalnya kalau jam Rolex berapa? Enggak, setengah M itu kan. 500 juta, ada 1 juta, ada yang 1 M setengah. Tip. Dia kasih hadiah Rolex. Kemudian dia mau jual. Bang, saya mau jual jam Rolex. Wih, bagus ini, gitu kan. Berapa mau jual? 200.000 aja. Gitu kan. Namanya nggak ngerti dia. 200.000 aja. Oh ya udah, nggak apa-apa. Udahlah, saya kasih 300.000 aja ya biar bagus ini, nggak apa-apa lah, gitu kan. Maka nggak boleh ikhwah, karena dia nggak tahu pasaran. Ya, dia tidak tahu pasaran. Tapi seandainya dia tahu harganya itu 500 juta, kira-kira apalah yang dia rasakan? Pingsan. Pingsan gitu. Mungkin orang-orang yang sekitarnya pun, kamu yang betul-betul langsung kan. Saya yakin nggak pakai huruf D lagi, pakai dot sudah. Doh gitu. Pakai dot. Kamu segitu. Pasti dia akan disesalkan orang. Demikian. Ya tentu kan dia akan menyesalkan ikhwah. Kenapa dia menjual sebegitu murah? 200.000. Dikiranya udahlah 300 saja saya beli Pak. Dikira bagus sekali Bapak ini, soleh kali Bapak ini. Awak nawarkan 200.000, dia minta 300.000. Bagus sekali Bapak ini, gitu. Rupanya dia yang kena belit. Ada demikian ikhwah. Jadi nggak dibolehkan, ya nggak dibolehkan. Jadi kalau kita ditawarkan benda, kita tahu harganya mahal, tapi dia nggak murah, dia mau tawarkan murah. Kita beritahu tuh, Bang, ini harganya sekian. Kalau abang jual kita terlalu murah, nggak apa-apa, jual aja. Masih banyak lagi, uang masih banyak di kedai, nggak apa-apa. Berarti nggak masalah, dia tahu. Ini yang nggak boleh itu dia tidak tahu harga itu. Demikian ikhwah, dia tidak tahu harga itu. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sekarang harga-harga sepeda kan banyak yang nggak tahu harga sepeda bagus. Awak kira seperti harga gas Sukarami aja kan 250.000 dapat 3. Yang di pinggir jalan tuh dijual kan. Berapa ini? Dikasih orang dia hadiah sepeda yang harga 200 juta. Ya. Dia pun aduh, saya perlu duit ini, dijualnya 300.000. Seneng lah orang ikhwah. Kenapa? Dia nggak tahu harga. Kita yang tahu harga, kita kasih tahu ini nggak segini harganya mahal. Jadi masya Allah Islam itu ya, nggak cari kesempatan yang sempitan, nggak boleh. Kasih tahu dia segini Pak harganya. Kalau kita tahu harga, yang untung kalau juga kita nggak tahu harga juga kan. Berapa jam Rolex ini? 200.000. Kali jam saya aja 35.000 katanya. Udahlah saya beli 100.000. Jadi sama-sama on juga berarti dua-dua. Sama-sama nggak tahu. Ya sah nggak itu? Ya sama nggak tahu gimana lagi. Demikian. Tapi kalau dia yang satu tahu ya dia harus kasih tahu supaya orang nggak merasa tertipu. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Seperti kalau orang jual beli batu aki, kan nggak semua orang tahu ikhwah. Iya kan? Nggak semua orang tahu. Yang bagi yang nggak tahu batu aki berapa harganya? 3 juta. Helah, yang kayak gini banyak depan rumah saya berserak-serak katanya. Demikian. Sama-samanya hijaunya. Dia nggak tahu yang mana. Dia nggak punya senter. Dia punya senter untuk senter maling itu, bukan senter batu aki.
Demikian ikhwah. Nggak tahu. Ada yang orang dikasih batu aki, harganya mahal, dijual murah, gitu kan? Kan susah berapa standar batu aki. Ya demikian ikhwah. Jadi yang seperti ini kita yang tahu ketika kita ditawarkan sebuah benda, kita tahu ini mahal, tapi ternyata si penjual menjualnya sangat murah, ya, maka kita beritahu dia. Kalau sudah diberitahu dia, nggak apa-apa Pak, memang sengaja mau saya jual murah kan Bapak. Miskin kali Bapak saya tengok, misalnya begitu kan. Ya udahlah beli, apalagi berarti dia memang sengaja. Demikian ikhwah. Supaya nanti Bapak jual bisa ke tempat yang lain biar dapat untung Bapak. Oh ya udahlah, makasih banyak, jazakallah khairan, kan gitu. Nah, demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini begitulah murninya Islam, luar biasanya. Saya tanya, gimana kalau orang terdesak ikhwah? Misalnya nih, anaknya sakit, ya kan, nggak ada biaya, dia mau jual mobil, mobilnya misalnya Agya, dijual 50 juta, karena mau cepat. Ini malam ini anak saya mau dioperasi, kita ambil nggak? Hah? Agya 50 juta gimana? Murah nggak? Murah. Kita ambil nggak? Ambil. Terus salah nggak kita ngambilnya? Hah? Tapi kesempatan dan kesempitan. Nah, itu dia ikhwah, memudahkan dia. Dia tahu kalau dia jual harga pasaran, tunggulah 3 bulan lakunya. Berapa harganya? Harganya 125 juta. Udahlah 100 juta. Saya terdesak ini, kan banyak orang terdesak. Berapa harga terdesaknya? 100 juta. Desaklah situ. Gak ada mau beli. Orang harganya bukan harga terdesak. Orang kan tahu harga terdesak itu berapa. Demikian. Dijualnya 60 juta. Barulah dikatakan harga terdesak. Orang mau beli. Demikian ikhwah. Jadi ketika dia harga terdesak, kita beli pun akhir murah, boleh, silakan, gak ada masalah. Kenapa? Dia untung. Untungnya apa? Untung dia bisa menyelesaikan perawatan keluarganya dengan uang tersebut. Kita untung nggak? Untung kali pun. Kalau bisa, mana lagi yang terdesak ini? Ada lagi yang terdesak. Ada demikian. Tapi kalau yang tadi itu nggak bisa. Itu kalau yang tadi ini kan dia memang tahu harga, hanya terdesak supaya cepat laku. Yang tadi itu betul nggak tahu harga. Ini sama seperti talak rukban, nggak tahu harga. Jadi ketika kalau dia sampai ke pasar ternyata harganya mahal, boleh dia kejar tuh orang, bang, gak jadi, ini duitmu, gak jadi beli, gak jadi jual, balik, boleh, dia punya hak untuk itu, karena ketidaktahuannya. Demikian ikhwan. Min fikil bab, di antara fikih bab, talaki rukban awil buyu' aw jalbi suratuhu, yaitu mencegat pedagangan atau barang dagangan tengah jalan, bentuknya ayyaqa al khabar biqadumi ir tahmil mata', yaitu sampailah berita bahwasanya rombongan pedagang datang membawa barang-barang dagangan. Karena kan memang kalau dulu kan begitu kan, musafir, nanti rombongan sekian, ada 20 ekor unta, masing-masing bawa barang dagangan, itu akan dijual. Demikian ikhwan. Kemudian fatalaqaha rajulun yashtari minhum syai'an. Lantas sebelum masuk kota, dia dihentikan oleh seseorang di tengah jalan. Kemudian orang ini nanya, apa ini, ada enggak yang mau dijual? Apa yang dijual? Taib. Jadi si laki-laki itu membeli salah satu barang si pedagang ini, padahal belum sampai pasar. Kemudian selanjutnya qabla ayyaqdumu suq, sebelum dia sampai ke pasar, faya'rifu si'ral bald bi arkhasin, sebelum mereka sampai ke pasar dan mengetahui harga. Jadi sebelum tahu mereka harga barang di pasar berapa, cegat tengah jalan, sehingga yang mencegat ini bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Kalau sekarang kan nggak bisa lagi, belum lagi mau dijual sudah berapa harga pasaran, itu kan, nengok marketplace gitu kan. Kita sekarang setiap mau beli kan tetap tengok di internet berapa harganya, oh mahal, nggak jadi. Demikian kan, begitu gitu kan. Demikian, mau beli apa antum? Gitu sekarang, kemahalan, mendingan beli ini aja. Itu sekarang nggak bisa. Antum jual barang mahal-mahal nggak bisa,
Karena di internet banyak yang jauh lebih murah. Tapi orang bisa memaklumi kalau marginnya perbeda sedikit nggak masalah. Tapi sampai 2 kali lipat nggak mau beli dia itu. Makanya umumnya kan saya beli barang-barang elektronika itu bawa HP itu biasanya. Mereknya, nengok, oh coba bisa ini. Begitu, banding-bandingkan. Kalau masih beda-beda, limpul 100 masih boleh. Tapi kalau beda itu 500.000 nggak mau beli dia. Kenapa? Pak, ini segini harganya. Saya segini. Hanya lu gila katanya. Demikian ikhwan. Baik, kemudian jadi ini kan model pedagang tradisional. Mereka nggak tahu harga pasar. Dicegat tengah jalan supaya dia bisa menjual lebih murah. Dia belum tahu harga pasar. Talak karuban haram, mencegat pedagang, rombongan pedagang itu hukumnya haram. Li'annahu khida' minal bai', ini termasuk pengkhianatan dalam jual beli. Wal khida' la yajuz, dan ini tidak dibolehkan. Ikhtalafal ulama fi fasadil bai' talaqi rukban. Para ulama berbeda pendapat kalau terjadilah akad dagangnya itu, apakah akad dagangnya itu sah apa tidak? Kalau haram kan jelas, ya, kan sudah jelas haram, nggak boleh. Terus akadnya sah apa tidak? Wasawab annan nahya huna la yaqtadil fasad. Yang jelas, yang rojih, larangan itu, larangan mencegat para pedagang sebelum sampai ke pasar, ya, itu tidak berarti menunjukkan akad jual belinya menjadi tidak sah. Kenapa demikian? Li'an Rasulullah athbata li sahibi sila bil khiyar mutlaqan. Karena buktinya Nabi SAW memberikan hak khiyar kepada si pemilik barang tadi. Tadi kan dia sudah dijual barangnya nih, sampai ke pasar ternyata harganya mahal. Kan dia diberi pilihan, mau dia batalkan atau dia biarkan. Kalau dia biarkan berarti akadnya kan sah. Itu dia. Kalau seandainya tidak sah, maka dia harus batalkan. Dia harus ambil kembali barangnya. Tidak punya pilihan. Kalau ini kan sudah pilihan, mau dia lanjutkan atau dia biarkan. Mau dia batalkan perdagangannya atau dia biarkan. Ketika dia biarkan, berarti kan akadnya di luar kota itu sudah sah. Demikian ya. Ngerti ya? Jadi larangan di sini, larangan at-talaqi rukban, bukan berarti walaupun hukumnya haram, tapi tidak sampai membatalkan, tidak sampai mempengaruhi keabsahan jual beli. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ada yang mau nanya? Silakan. Ada? Ya. Salat orang pedagang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di mana sebelum beliau bangkit, beliau duduk dulu istirahat. Demikian ikhwah. Adapun yang mengatakan bahwasanya duduk istirahat itu dikarenakan beliau dalam kondisi badan sudah berat segala macam, ikhwah, intinya kan nggak disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya kenapa beliau duduk istirahat, karena berat beliau sudah berat, kan nggak ada disebutkan. Jadi ya kita ambil zahirnya saja. Setiap apa yang dilakukan Rasulullah itu menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita katakan alasan ikhwah, sebab hukum itu ada dua. Sebab hukum yang mansusoh, sebab hukum tapi ada di situ sebabnya, seperti kullu muskirin qaliluhu wa kathiru haram. Setiap yang memabukkan sedikit banyak hukumnya haram. Artinya kan ada sebab. Apa itu? Memabukkan. Berarti setiap minuman ataupun makanan yang memabukkan hukumnya
haram, itu sebabnya. Ada sebabnya disebutkan di situ. Taib. Ada yang tidak disebutkan sebabnya. Contoh lain yang disebutkan. Rasulullah katakan, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syirabi ahadikum falyaghmishu tsumma yanza'u." Apabila ada lalat yang masuk ke minuman kalian, celuplah lalat itu, kemudian baru dibuang. Rasulullah sebutkan kenapa. Jadi sehingga hukum itu terkait dengan sebab. Fa inna fi ihda janahaihi adda wa fil ukhra syifa. Karena sesungguhnya salah satu sayap tersebut ada racun dan yang satu lagi ada penawar. Taib. Berarti kan ada sebab. Antum lihat ada lalat masuk ke minuman tak bersayap, gimana? Gimana kira-kira? Tak bersayap, mana sayapnya ini? Lepas dulu dia sebelum masuk. Macam merayap gitu. Allahu a'lam apa yang terjadi? Apa dia benturan di atas, masuk, sayap sudah lepas ya? Gimana? Enggak ada sayapnya. Antum jawab juga? Hah? Gimana? Celup enggak? Celup di rumah semas gitu. Hah? Sebabnya tadi apa tadi? Kan sayap. Demikian. Jadi ada satu sayap itu penawar. Sekarang dua-duanya nggak ada. Sementara lalat itu hinggapnya ya hinggapnya itu di tempat yang kotor. Antum nasihati pun si lalat itu supaya jangan singgah tempat yang kotor, tapi kotor dia. Memang sukanya begitu. Sama macam setan, sama iblis. Iblis itu gimana pun tetap dia tabiatnya buruk. Sama seperti lalat. Antum kasih pun pendidikan sampai S3, lalat itu tetap kotor dia. Sukanya tetap kotor. Jadi ada orang sifatnya suka seperti lalat itu. Dinasihati enggak juga, nasihati juga kotor aja pikirannya. Nah, demikian. Itu macam lalat. Jadi ikhwah, karena lalat itu benda kotor, memang kebiasaan lalat itu hinggap di tempat-tempat yang kotor pada umumnya ya. Dia lebih tertarik pada tempat yang kotor. Masuk ke minuman kita, tidak ada sayapnya. Gimana? Apakah dicelup? Enggak dicelup. Kenapa? Enggak ada sebabnya di situ yang bisa untuk menawarkan racun yang ada pada lalat. Demikian. Itu yang ada sebabnya. Ada yang tak punya sebab, enggak disebutkan sebabnya. Seperti Rasulullah katakan, yurashu min baulil gulam wa yughsal min baulil jariyah. Untuk ompol anak laki-laki cukup dipercik-percikkan saja, dan untuk ompol anak perempuan itu harus cuci selama belum makan. Apa sebabnya? Perbedaan. Gak ada disebutkan perbedaannya. Jadi gimana? Jalankan saja. Sama seperti itu tadi, ikhwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya beliau duduk istirahat sebelum bangkit ke rakaat berikutnya, beliau duduk istirahat. Ada nggak disebutkan di situ sebabnya? Kalau disebutkan apabila beliau lagi letih, beliau duduk istirahat. Kalau tidak, beliau langsung berdiri. Kalau nggak ada ya kita nggak lihat sebab-sebab itu. Kita langsung saja apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Mau dia itu untuk istirahat, mau tidak istirahat, Allahu a'lam bishawab. Itu ikhwah, itu caranya. Ya. Jadi kalau kita membahas sebab, sementara Rasulullah nggak sebutkan sebab, makanya para ulama kalau ada tidak disebutkan sebab, mereka membahas sebab, itu akan terjadi perbedaan. Sama seperti tadi itu, ketika membedakan antara ompol bayi laki-laki, ompol perempuan, itu nggak satu pendapat. Orang nggak ada sebabnya di situ, nggak disebutkan. Ada yang menyebutkan karena perempuan itu asalnya dari daging laki-laki, maka dia seperti darah. Laki-laki ada pun dari tanah itu kan suci, ada yang begitu. Ada lagi, kenapa perbedaannya? Karena anak laki-laki dahulu itu paling disukai sehingga sering digendong. Beda dengan anak perempuan. Jadi kalau sering digendong kan sering kena ompol. Supaya tidak menyusahkan, cukup dipercik-percikan saja. Demikian. Itu diantaranya. Jadi karena apa? Nggak disebutkan sebab. Rasulullah nggak menyebutkan. Itu yang disebut dengan illah mustambatoh. Sebab yang diistimbatkan. Sama seperti tadi itu. Demikian ikhwan. Jadi kalau seandainya disebutkan dalam hadis sebabnya dikarenakan dikarenakan
karena istirahat atau karena sudah tua. Kalau enggak langsung aja kita amalkan, kalau enggak ya kita ambil zahir hadis. Demikian ikhwah. Saya berikan contoh ya. Adzan ketika hayya shalah gimana? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan apa? Ketika muadzin mengucapkan hayya shalah. Ngayafalah. Hayya 'alas shalah gitu kan. Hayya 'alas shalah kan itu kan. Jadi waktu dia mengucapkan Allahu Akbar enggak ada kan? Allahu Akbar kan enggak ada. Yang ada ketika hayya shalah dan hayya 'alal falah. Iya, menoleh kanan ke kiri. Baik. Itu supaya apa? Kira supaya apa? Itu Bilal di atas gitu, tempat yang tinggi, supaya apa? Suaranya bisa menyebar. Baik. Kenapa tidak dari Allahu Akbar aja? Jadi dari awal sudah nyebar dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagi pertanyaan. Kenapa kok hanya ke kiri? Muter langsung. Oh ya sholat. Biar sekalian kan 180 derajat. Biar ke belakang pun kedengaran semua. Demikian. Hayya 'alas shalah. Dengar semua. Jadi gimana jadinya? Demikian ikhwah. Baik. Oke, itu kan kalau di atas. Kalau dia di ruang mikrofon, tawanya sudah 8 penjuru angin tuh. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, utara, timur, laut. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah lagi. Demikian. Perlu nggak gini? Demikian. Itulah fikih ikhwah. Ya. Kalau bicara secara sebab, ya akhirnya banyak macam sebab jadinya. Jadi kalau memang di situ tak disebutkan sebab, yang selamat amalkan saja. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Dalam sholat itu boleh kita merubah niat. Di sholat malam itu kan ada 2 kemudian di masjid ini kan 4. Begitu kita setelah selesai 2 lupa kita naik lagi. Kita bisa pakai beri dapat tadi. Kita 3 ini. Kita lihatnya lagi ada 4 aja lah. Tapi tetap sama kan? Tetap sama jenis sholatnya sama kan niatnya? Oh iya, apa-apa. Kecuali kalau antum tadinya masuk sholat tarawih berubah sholat jenazah, itu nggak boleh. Lagi. Tapi ikhwah itu saja, semoga bermanfaat. Ini apa ini? Ada yang bertanya. Izin bertanya. Aduh, panjang rupanya. Itulah panjang tulisannya. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.